Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 12 Juli 2024. Sebelum kita membaca bahagian pembacaan saat ini, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepadamu dari kehidupan kami anak-anak-Mu yang terus Engkau jaga dan peliharakan. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu terus menuntun kami untuk melakukan perbuatan yang berkenan kepada Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 24 ayat 1 sampai ayat 10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Tema kita saat ini adalah perbuatan yang tidak berkenan. Gau tang tongan. Saudara-saudara, tema perenungan Gereja Toraja selama seminggu ini berbicara mengenai penerimaan Tuhan terhadap kelemahan manusia. Bahkan lebih dari itu, Allah menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan kuasa-Nya. Saudara-saudara, sepintas perikop kita hari ini terkesan kontras atau berlawanan dengan hal di atas. Namun apakah benar demikian? Jika kita melihat pada ayat 3 pembacaan kita, pemazmur mengajukan pertanyaan tentang siapa yang dapat berjumpa atau dapat dikatakan beribadah kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Lalu ia sendiri menjawabnya dengan mengatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dalam ayat 4 pembacaan kita. Jika sekilas kita melihat bahwa jawaban tersebut menuntut kesempurnaan hidup seseorang, namun pada dasarnya sebenarnya jika lebih ditelisik, pemazmur juga sadar bahwa tidak mungkin seseorang mampu mencapai kesempurnaan. Keadaan tersebut termuat di dalam dua frasa pada ayat 4b, yakni tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Saudara-saudara, kita memperhatikan kata menyerahkan dan bersumpah. Kedua kata tersebut merupakan bentuk dosa yang dilakukan secara sengaja. Itu maksudnya. Jadi seseorang dapat saja tidak melakukan hal tersebut. Artinya
dosa di atas memang dilakukan secara sengaja. Nah, perbuatan seperti itulah yang menjadi sorotan pemazmur. Sama seperti pemazmur, saudara-saudara, dalam pengakuan gereja Toraja, kita mengakui bahwa kita tidak mungkin hidup sempurna atau tanpa dosa. Hal itu dikarenakan manusia masih hidup di antara ketegangan dosa dan anugerah. Namun hal yang mesti diperhatikan adalah apakah kita masih hidup berkanjang di dalam dosa. Tuhan memang menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan karyanya. Tetapi Ia sungguh tidak berkenan kepada orang yang secara sengaja terus berkanjang di dalam dosanya. Karena itu adalah perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita terus hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini, menyapa kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah, sehingga kami layak untuk menghadap Engkau, berjumpa Engkau, beribadah kepadamu. Di dalam Kristus Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam kerinduan mereka, dalam harapan mereka. Ini doa kami dalam anugerah-Mu. Amin. Terpuji Kristus.